Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan bil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada sahabat kami, saudara kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada dalam keadaan sakit, angkatlah ya penyakitnya ya Allah. Sehatkanlah ya Allah lahir batin, kuatkan jiwa dan raganya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada saudara kami, sahabat kami yang sedang mencari nafkah, mudahkan ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Amin. Kun fayakun. Kaum muslimin, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Al-Faqir Maulana Malik Ibrahim, insyaallah. Seperti mana niat awal kita jadikan channel ini, YouTube ini sebagai media takwa kita kepada Allah. Hari demi hari iman takwa kita semakin meningkat. Yarfa'illahul ladzina amanu darajat. Allah angkat derajat-derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam tausiah Islam. Insyaallah tausiah ini berguna, bermanfaat buat kita di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, di mana-mana pada kesempatan ini seluruh manusia di muka bumi berkumpul menjadi satu, yaitu menunaikan ibadah haji di tahun 2023 ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika kita mau melihat sejarah ke belakang, peristiwa haji itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian terjadilah kesempurnaan demi kesempurnaan yang dilakukan oleh para nabi-nabi dan rasul hingga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, rahasia-rahasia haji itu merupakan implementasi keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan arkanul Islam, merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang yang tidak mampu untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji? Jangankan mau ibadah haji, jangankan mau ibadah umroh, ya, buat makannya saja pas-pasan, alhamdulillah. Namun karena naluri keimanan, ya, dan itu merupakan kesempurnaan Islamnya seorang manusia adalah menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu sahabat-sahabatku, banyak contoh hadis Nabi yang menerangkan, ya, masalah keutamaan haji itu dan sekaligus merupakan, ya, prioritas daripada orang yang berhaji itu adalah maka orang yang haji mabrur itu akan kembali dia suci atau fitrah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang haji, yang mana hajinya dia tidak mampu. Maka kata Rasulullah, orang yang melaksanakan sholat Jumat selama 41 kali dan tidak pernah ketinggalan dalam khutbahnya, maka nilainya sama dengan haji mabrur. Sahabatku, inilah rahasia ilmu menunaikan ibadah haji yang akan saya bagikan kepada sahabatku. Insya Allah, apabila di hatimu betul-betul ingin menunaikan ibadah haji dan engkau tidak mampu dan engkau tidak punya duit, nah disinilah solusinya. Ya, bahwasannya melaksanakan ibadah haji itu ada dua perkara.
ada ibadah haji zahir dan ada ibadah haji batin. Baik, sahabatku, rahasia ibadah haji batin itu ya bisa dilakukan di mana saja kita melaksanakannya dan bisa kita laksanakan di rumah kita. Namun batin kita lah yang bergerak keluar menuju ke Makkahul Mukarramah. Ini rahasianya yang akan kubagikan insya Allah. Apabila ini ditekunin, apabila ini dikerjakan, maka sahabat-sahabatku mampu bisa menunaikan ibadah haji secara batiniahmu dan engkau berangkat ke Mekah. Inilah pengalaman pribadi saya yang saya bagikan kepada sahabat-sahabatku pada diriku sendiri. Ya. Pada saat itu tahun 2000 yang lalu, ya, adalah peristiwa umroh yang kami alami. Sahabat-sahabatku, pada saat itu aku menginginkan untuk umroh, namun uang tidak punya. Tapi alhamdulillah guruku mengajarkan kepadaku, jika kau ingin umroh, bisa kau lakukan. Iya, di mana saja. Dan kemudian engkau bisa bertanya kepada dirimu, apakah ada panggilan dari Allah atau tidak. Yang kedua, sahabat-sahabatku, walaupun orang lain pergi umroh ataupun menunaikan ibadah haji, maka orang itu akan melihat kita juga melaksanakan ibadah haji. Inilah rahasianya yang kita pelajari, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Sahabatku, silakan buka surat Al-Baqarah ayat 196 ya, dan ayat 198. Rahasianya di dalam surat Al-Baqarah ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afattum min arafatin wazkurullaha indal mas'aril harami wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Ya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang Allah telah memberikan petunjuk kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang tersesat. Inilah referensi ilmu haji batin yang diajarkan guru saya. Sahabatku, sekali lagi buka surat Al-Baqarah ayat 198 yang menjadi referensi keilmuan haji batin dan umroh batin itu adalah dimanapun engkau menyebut nama Allah dan maka petunjuk kepadamu, sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang tersesat. Sahabatku, untuk melakukan ibadah haji dan umrah secara batiniah, maka perbanyaklah zikrullah, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini referensi ilmu ini yang diajarkan guru kami dan disampaikan kepada kami, yaitu bagaimana cara zikrullahnya. Baik, adapun cara melafazkan zikrullahnya, kafiat dan cara metodologinya, baik sahabatku, lakukanlah zikrullah. Caranya, satukanlah dagumu ke dadamu seperti ini. Nah, sudah, satukan dagumu ke dada, ke tulang dada ini, satukan dia. Nah, kemudian tariklah napasmu sembari ucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Jangan lepaskan dagumu dengan tulang dada, karena para alim ulama kita bahwasanya yang disebut dengan Masjidil Haram itu adalah hati, dadamu. Bertawaflah seluruhnya di dalam dadamu.
Sahabatku, inilah merupakan referensi ilmu haji batin dan umroh batin. Walaupun engkau lakukan di rumah, tapi orang melihatmu ada di Mekah dan di Madinah melaksanakan ibadah haji dan umroh juga. Lakukan itu, rutinkan itu, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan panggilan Allah kepada diri pribadi kita. Siapa yang diundang Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Sekali lagi, referensinya surat Al-Baqarah ayat 198. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun engkau berada mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Labbaika Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.